Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin nabiyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu sekalian, kita masih mengkaji kitab Adabul Mufrad melalui syarahnya yaitu Fadlullah bis-Shalah. Kita sampai pada bab yang ke-44. Kok dilalah babnya ini masih kehidupan rumah tangga, terutama amanah punya anak perempuan. Yaitu judul babnya yaitu Babu Man Kariha Ayyatamanna Mautal Banat. Bab orang yang tidak suka dan dia menginginkan kematian anak-anak perempuannya, gitu situ judulnya. Jadi mengharapkan, menginginkan kematian anak perempuannya. Itu sebuah fenomena yang terulang-ulang di dalam Al-Quran karena budaya masyarakat Arab jahiliyah itu salah satunya adalah wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak perempuan nanti di akhirat ditanya atas dosa apa mereka itu dibunuh. Tradisi jahiliyah masyarakat Arab itu juga terwariskan kepada generasi berikutnya dan ada di beberapa peradaban di dunia ini. Kita tengok. Ani bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna rajulan kana indahu walahu banatun. Sungguh ada seseorang yang lagi di samping beliau dan dia memiliki anak perempuan beberapa. Fatamanna mautahunna. Sang bapak ini begitu menginginkan kematian anak-anak perempuannya. Bahasa mudahnya ini loh, Bu. Anak perempuan itu entah-entah keras tidak pernah kena. Itu bahasa mudah. Sudah begitu beresiko kalau sampai terjadi peperangan antar suku, mereka tertawan, itu juga memalukan keluarga. Jadi beban itulah yang menjadi beban sang bapak. Faghadaba Ibnu Umar faqala. Maka sahabat Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab ini mengatakan, murid-murid tadi, anta tarzuquhunna, engkaukah yang memberikan rizki kepada anak-anak perempuan itu? Sang pemberi rizki itu ya Allah, bukan bapak itu. Memangnya kalau bapaknya meninggal, anak perempuan yang punya jatah rizki itu habis pula jatah rizki. Maka mengacu kepada hadis ini, ibu, coba di grup WhatsApp itu nulis tentang apa sih hikmah kemuliaan yang diberikan kepada keluarga Anda dengan hadirnya anak perempuan. Ada penelitian di Australia. Saya baca 10 tahun yang lalu sekitar segitu. Sebuah rumah tangga yang memiliki anak perempuan itu hubungan sesama mereka lebih cair. Ikulah anak itu yang mana untuk itu isinya bergerak. Tapi kalau anak dulu itu, ini sing katalisator ya. Gitu, Bu. Jawaban yang lain ini belum tentu juga. Lalu Bu, iki penelitian di Australia, Bu kan belum penelitian di Jawa, Bu. Itu di Australia. Itu saya minta Anda menulis. Yang kedua adalah yang menceritakan tentang bagaimana sebuah rumah tangga itu diangkat oleh anaknya perempuan. Nah, coba ceritakan kisah-kisah begitu kalau punya. Terakhir di dalam surat Al-Jum'ah hari Jumat itu ada ayat ditutup kalimat terakhir dalam surat Al-Jum'ah itu wallahu khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki.
Lah Anda punya pengalaman itu ya apa? Kapan rezeki itu Allah sebaik-baiknya. Besarnya seberapa itu Allah sebaik-baik yang memberikan. Kepada siapa Allah juga sebaik-baiknya yang memberikan. Wujudnya apa? Allah sebaik-baiknya yang memberikan. Anda punya pengalaman, silakan di-share. Kayak cerita-cerita iman. Bab berikutnya. Babul waladu mabkhalatun majbanatun. Bab keberadaan anak memunculkan sifat kikir dan pengecut. Judul babnya begitu. Judul ini muncul dari sebuah kenyataan kehidupan. Semakin seseorang itu banyak mencintai hal-hal yang sifatnya materi atau kenyamanan, ditinggal dan meninggalkan kenyamanan itu tidak suka. Punya anak yang dipikir ketahuan, itu kadang-kadang gak kasih tau korban wis, mana kok kayak bayar SPP nara, gak berangkat nanggung terus, bahaya ninggalin anak-anak, apalagi berperang. Ini. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat bunyi begini di juz 3 surat Al-Baqarah ayat ke 269 ya 270. Unining ini bu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan supaya berbuat keji. Jadi dibikin di dalam pikiran orang itu supaya enggan berinfak, enggan bersedekah, enggan menolong orang lain. Gara-gara faktor anak. Kita tengok ini. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anha. Dia mengatakan, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu yauma. Suatu ketika Abu Bakar, bapak saya dari Aisyah, itu ngomong, wallahi demi Allah, ma 'alal wajhil ardi rajulun. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini laki-laki ahabbu ilayya min Umar, yang lebih aku cintai daripada Umar. Bahasa lainnya, yang lebih aku kagumi daripada Umar. Ini komentarnya Abu. Falamma kharaja raja'a faqala. Ketika Abu Bakar keluar terus kembali, dia mengatakan, kaifa halaftu aibani faqultu lahu. Faqala. Itu diterjemahkan apa di situ? Tuh, ya ayah kok ngomong ngono itu apa? Sampai bersumpah begitu itu ada apa? Faqala a'azzu alayya wal waladu al-watu. Maksudnya Umar itu begitu agung di dalam hatiku nak. Sementara anak itu otomatis ya mesti
gandolan hati nih bapak. Gitu loh, ini bahasa Jawanya itu begitu. Kendati orang yang sangat dicintai Abu Bakar, dikagumi oleh Abu Bakar itu Umar, tapi sampai menegaskan dengan sumpah seperti itu bukan lantas Abu Bakar itu gak seneng dengan anak-anak itu, bukan. Karena al-waladu al-quwwat. Jadi anak itu al-satu bil qalbi. Di sini salahnya itu gitu. Ya apa anak itu adalah gandolane hati gitu. Nggak gitu. Itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia tidak perlu ya. Ngomong anak adalah gandolane. Enak. Itu bahasa Jawa itu lebih mewakili karena dalam bahasa Arab di sini dikatakan al-wadu itu adalah al-satu bil qalbi. Makjur menjurni hati itu. Nah, Bu, bukankah di Indonesia ini berita terakhir itu begitu banyak, belani anak sampai akhirnya orang tua celaka, kan banyak, terus itu banyak terjadi. Hadis yang nomor 3 di dalam bab ini. Ani bin Abi Nu'aim, Ibnu Abi Nu'aim mengatakan, kuntu syahidan ibna Umar id sa'alahu rajulun an damin ba'udah. Aku menyaksikan ketika sahabat Abdullah bin Umar ditanya tentang darahnya nyamuk. Ba'udah nyamuk. Faqala, kemudian sahabat Abdullah bin Umar tanya kepada orang yang tanya ini tentang hukumnya darahnya nyamuk diceples ngenai tangan untuk kelambi ya nopo hukumi gitu. Yang ditanya sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar ini dan takon miman anta, sama tutup dijawab, Anda dari mana? Faqala min ahli Irak, saya dari Irak. Daerah Irak itu Kufah, Baghdad, dulu Kufah. Faqala unzur ila hadza, delok wong iki. Delok wong iki sing takon. Yas'aluni an damil ba'udah. Dia itu tanya kepada saya tentang hukumnya getene nyamuk itu lho sing gak sampai mengalir. Waqad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka ini mentolok mateni cucune Rasulullah. Ibnu Nabi itu anak Nabi, maksudnya Sayyidina Husain. Orang yang sangat dicintai Rasulullah. Saya terjemahkan bahasa Jawa untuk paham. Bahasa Indonesia itu ada iki lho takon getene nyamuk hukume ya apa. Padahal dhek ambek kelompoke sak negarane iki Kufah iku sing menumpahkan darah putune Rasulullah. Jangan urusan remeh kok ngono ditakokno tapi sing gedhe kan. Gak dipikir apa ngomong gitu. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dari Abdullah bin Umar, aku iki krungu Rasulullah itu bersabda, huma putuku iki Hasan Husain ini raihani minad dunya, wewangianku di dalam kehidupan dunia. Itu mbah kalau sudah membahasakan putune raihani, wewangianku di dunia ini, bukan hanya karena anak putune iki mari sambuan terus dipaku disedot rambutnya. Ini kok gitu sih sampo apa dulu? Bukan hanya begitu, tapi ini merupakan kasih sayang yang begitu luar biasa Rasulullah kepada cucunya loh. Jadi kamu sembah itu dalam bahasa internet itu gini, lek ibumu senantiasa bilang tidak, teko nang mbahmu enggak ngomong iya. Paham Bu? Pokoknya kamu sibuk kalau bapak ini, kau
oleh tok. Tapi lek usum bagi lek sedia bayo. Oke tok. Itu menunjukkan kakek nenek itu begitu sayang kepada cucunya. Begitu. Saudara, jadi ini semuanya adalah bab tentang kenapa sih kok anak utuh itu menyebabkan munculnya kekikiran dan sifat pengecut, ya rasa cinta kepada mereka ini kadang-kala agak berlebihan. Seorang kakek kalau memang dia punya harta yang banyak, kadang-kala cucunya langsung dikasih anggaran besar banget, utuhin, karena saking kepingin memastikan anak cucunya itu baik kondisi. Bab ke-46, babu hamalas sabiyi alal atiq. Ini bab menggendong anak kecil di pundak. Ya begitu apa terjemahannya? Hamalan gendong. Gendong anak cilik di pundak. Di pundak. Ini apa ini? Wa an Adi ibni Thabit rahimahullah radhiyallahu ta'ala qala sami'tul Barra yaqul radhiyallahu ta'ala al-Barra ibni Azib, ini sahabat Rasulullah. Ini bantahan terhadap Syiah. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Hasan salawatullahi alaihi ala atiqihi. Oh, bukan ini yang saya maksud. Ini yang lain. Wal Hasan, sementara Sayyidina Hasan putranya Ali dari Fatimah salawatullahi alaihi ala atiqihi. Sayyidina Hasan itu digendong oleh Rasulullah di atas pundak dia. Wa huwa yaqul, waktu itu Rasulullah sambil bersabda begini, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya saya mencintai anak ini. Ya Allah, cintailah dia. Ya Allah, cintailah dia. Jadi doa anak utuh yang penting. Jadi mewarnai tumbuh kembang anak cucu kita dengan komentar dan kalimat positif niku penting. Menurut, karena gini sini yang tiang dia situ ada pelajaran. Ya. Mertua, orang tua, yang itu macam-macam jenisnya. Ada yang seneng serabung ada putu itu. Ada yang cucu adalah ancaman. Terutama sing koleksi pecah belai kakean. Ya, wes itu berok yang kirim. Nah, Bapak Ibu, jadi memang jenisnya begitu, orang tua itu beda-beda. Ya, kita harus paham. Jadi tiba-tiba ya apa ini Bapak Ibu, gitu. Ini pun, pokoknya kita jadi orang tua dan dituakan itu sing loman donga nang anak itu. Rasulullah itu senang mendoakan cucunya gitu. Rasulullah senang mendoakan cucunya. Ibu-ibu, kisah nyata sekarang. Saya menyaksikan seorang nenek tidaklah duduk di emperan omah terus putune teko, kecuali mesti cucunya di baitu. Mesti cucunya di baitu. Saya perhatikan, mungkin kali ini tok saya berkunjung ke situ. Baitu. Sekarang cucu-cucunya ini mungkin sudah lupa kepada neneknya dan menjadi anak-anak yang tidak baik. Di usia lulus SMA wis ya minuman keras, judi dulu. Ya karena saya merekam lihat kalimat negatif tok muncul untuk nenek. Ya bos. Begitu. Nah ya, itu kisah nyata saya lihat sendiri. Ini. Yang berikut, bab berikut.
Babul waladu qurratul ain. Bab anak adalah penyejuk hati, penyejuk pandangan. Penyejuk hati, penyejuk pandangan. Maksudnya itu nyeneng nol. Haddatsani Abdurrahman Ibnu Jubair Ibnu Nufair an Nabihi qala jalasna ilal Miqdad Ibn al-Aswad. Al-Miqdad Ibn al-Aswad ini sahabat Rasulullah. Yauman lubul-lubul tadi. Famarra bihi rajulun faqala Tubala lihatainil ainainil lataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lewat, kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad itu ngomong, alangkah beruntungnya dua belah mataku ini pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lawadidna anna ra'aina ma ra'aina. Demi Allah, alangkah senangnya jika kami bisa melihat seperti apa yang Anda lihat. Wa syahidna ma syahidna. Dan kami ikut menyaksikan apa yang Anda saksikan. Fastaghdab wa ja'altul a'jab. Ma qala illa khair. Tsumma aqbala alaihi faqala. Kemudian beliau marah. Maka kami pun takjub. Tapi beliau hanya mengucapkan kebaikan. Kemudian beliau menghadap kami dan mengatakan, ma yahmilu rajula ala ayatamanna muhdiran ghaibahullah anhu la yadri law syahidahu kaifa yakun fi. Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwam kabahumullahu ala manakhirihim fi jahannam lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Ini loh, wong sing menyaksikan Rasulullah SAW itu KKB beruntung. Ada yang menyaksikan beliau itu terus mengingkari beliau, akhirnya jungkel dan neraka. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Ada yang merespon ajakan beliau dan membenarkan beliau. Wis ngene lho wis. Cara ini Al-Miqdad ini. Bagaimanapun keadaan kalian, pujilah Allah. Yang penting kalian itu adalah orang yang mengenal Tuhan kalian, sehingga kalian membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi meskipun tidak melihat langsung. Dan wallahi laqad bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asyaddi hal bu'itsa alaihi. Demi Allah, Rasulullah itu diutus dalam keadaan ketika memperjuangkan itu sorong. Karena beliau itu menghadapi fase jahiliyah. Ma yarawna anna dinan afdala min ibadatil awthan. Tren pada waktu itu, orang itu merasa mulia dengan penyembahan kepada berhala. Lalu Rasulullah itu datang di momen seperti itu. Faja'a yafriqani farqun bihi bainal haqqi wal batil. Maka beliaulah yang menjelaskan kepada kami antara hak dan yang batil. Sehingga kemudian ketika Rasulullah menjelaskan tentang agamanya itu, ada seorang bapak yang harus terpisah dengan anaknya. Bapak mukmin, anaknya kafir. Anak mukmin, bapaknya kafir. Belum pernah tahu mau ibu? Nah, hatta indana rajulu la yura walidahu aw waladahu aw akhan kafiran. Ada orang yang dulure itu kafir, dia beriman. Dia beriman, bapak isi kafir. Wah, kayak sahabat sing ngono iku. Wa qad fatahallahu qafala qalbahu bil iman. Ada juga yang akhirnya Allah membuka gembok hatinya itu sehingga mau menerima iman.
Wa ya'lamu annahu in halaka dakhala. Dan dia tahu kalau seandainya dia binasa tanpa iman itu masuk neraka. Fala tuqirru ainahu wa ya'lamu anna habibahu finnar. Sedangkan dia tahu pula bahwasanya orang-orang yang dia cintai dalam kehidupan ini karena tidak mendapatkan keimanan, maka mereka itu akan tertelungkup ke neraka. Nanti saya jelaskan tak di sini. Wa annaha lillati qala Allah azza wa jalla. Itulah sungguh yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya baca lengkap ayatnya. Hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu adalah orang yang senantiasa berdoa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, penyejuk hati kami. Maksud penyejuk hati kami itu adalah kami sama-sama beriman. Kami sama-sama orang yang punya kesibukan taat kepada Allah, yaitu jenis qurrata a'yun. Qurrata ini Bu, bahasa mudah. Jadi para sahabat ini tadi ngandani tabiin sing tidak menangi Rasulullah. Sing tidak menangi Rasulullah. Awakmu ojo bersedih hanya karena tidak menangi, tidak melihat Rasulullah secara langsung. Yang penting itu adalah kamu menerima dakwah beliau dan mengimani apa yang beliau sampaikan. Sebab Rasulullah ketika membimbing kami itu dalam fase yang sangat sulit. Ada di antara kami itu yang mengimani beliau tapi bapaknya gak dulu, anaknya gak dulu. Contohnya siapa? Abu Bakar. Meskipun nanti seluruh keluarga Abu Bakar, keluarga besarnya itu masuk Islam tapi last minute. Bapak Abu Bakar itu jadi Utsman. Panggilannya Abi Quhafah. Itu masuk Islam, di Mekah saja rambutnya wis putih memplak dan ireng terus. Tua. Baru masuk Islam itu pada peristiwa Fathu Mekah. Alhamdulillah last minute. Umar. Ngapain gak masuk Islam? Tak tahu. Ono sing Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Suhail. Iku anaknya dua-duanya masuk Islam, Abu Jandal karo Abdullah masuk Islam. Akhirnya last minute bapaknya masuk Islam. Ada yang anaknya masuk Islam, Khalid bin Walid. Iku bapaknya tokoh yang sangat membenci Rasulullah. Maka itu ya nopo. Antara dia dan orang-orang yang dicintainya itu dipisahkan oleh sekat keimanan. Itulah guyulah setengah kopling. Nggak ngono. Nah, merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa kalau keimanan itu adalah nikmat di dalam keluarga kita. Artinya akidahnya pada Islami, akidahnya pada Islam. Sudah lebih jauh. Ini ayat ini surat Al-Furqan ayat 74 ini Bu. Cukuplah orang tua itu memiliki seorang anak yang menjadi qurrata a'yun kalau dia senantiasa melihat anak atau pasangan hidupnya itu taat kepada Allah. Tak takoni saya. Jadi ibu-ibu ini terapi gak seneng muring-muring dengan anak. Terapi Bu. Ya, terapi. Anak sama gak narkoba. Coba terang. Wah, Anda harus berbahagia. Anda harus berbahagia, Bu. Anak Anda sudah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Kendati gak nunggu mas-masan, kalau gak nunggu tiga umroh dulu. Tenang ya Bu. Anak Anda konconnya api-apian. Loh, alhamdulillah. Lo zaman saiki Bu, ya
Anda punya anak iso maca Quran, nutup aurat, koncone genah. Kendati gak dadi koyo Anies Baswedan, ora masalah. Ngono lho. Supaya ekspektasi Anda itu gak keguguran. Waduh rek, anakku gak kayak Atta Halilintar, gak masalah. Gak masalah. Ngono lho. Anakku gak jadi ustaz, gak masalah. Gak masalah. Yang penting benar. Gak gaya narkoba, tanggung jawab pimpin rumah tangga, sedikit rezeki cukup, pendapatannya halal. Seminggu video saya telepon ibu, alhamdulillah. Gak usah ekspektasi dukur-dukur. Ya Bu ya, sebab kalau ekspektasi dukur-dukur itu isinya murid-murid tak ketemuan. Isinya murid-murid. Karena Anda tidak punya pembantu. Anaknya tahu gak belum mumet. Jadi orang tua tahu di sana. Waduh, ngelopos gak jelas boleh bilang di longkas. Tak bodoh. Ikut terus dipikir. Ya Bu ya. Nanti ketika melihat anak juga begitu, Bu. Ojo suka membanding-bandingkan. Anakku Ustaz, sing nomor iku masya Allah soleh temenan. Gak usah tak kongkon ilmu. Sholatnya cecep sing iki masya Allah sing dirawasi. Gue sampean teko anake sing gak pati. Ya, gak pati sesuai harapan itu tadi digurih-gurih. Ya semakin menjauh dari Anda. Dibanding lho Bu iki lho Bu anak sampean ini. Jangan dibandingkan dengan kakaknya ini, kakak ibu iki. Ari iki ukurannya kudu sholat di masjid. Gelem sholat alhamdulillah. Gitu Bu, supaya kamu di luar ekspektasi. Karena yang dituntut oleh sang ibu itu anaknya rajin tahajud. Lusik lah. Tahajud itu saya ngelakoni yang lulu pensiunan terus saya utang. Kalau itu saya tahajud ini. Nggak tahu. Sama setuju apa enggak? Wah pengalaman di bidang ini. Terus Bu ya ini teman nih gimana? Ini jadi teman. Jadi anak ini semakin lama semakin jauh. Ibu dinamis call jam 2:30 ya mesti ya Bu. Wong pensiunan udah 9 gak iso turu meneh. Sama miskal. Lha sing nang apa doa? Saya iki yo jam 2:30 yo sik mulai kan. Wah, apa-apa kalau mikir alhamdulillah. Begitu. Ya Bu ya wis yo. Harus sadar loh Bu. Jadi kadang-kadang ibu pengajian itu ngegasen ukuran. Ya. Wis. Yang berikut. Jadi ngukurnya terus gak terlibat limo-limo habis. Sholatnya jejak, penggawaannya kena, alhamdulillah. Bab nomor 48. Babu man ja'a li sahibihi an kathura malahu wa waladahu. Bab seseorang yang mendoakan kepada sahabatnya agar banyak harta dan banyak anak. Banyak harta, banyak anak. An Thabit, nama lengkapnya Thabit Al-Banani, seorang ulama tabi'in, orang Basrah. An Anas radhiyallahu ta'ala, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala, pembantu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Itu satu riwayat begitu. Riwayat yang lain tidak begitu. Riwayat yang lain kebalikannya. Rasulullah datang ke rumahku. Itu riwayat yang lain. Penjelasannya di syarahnya ini. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Kita ceritanya begitu. Di rumahku iku meh ana aku
ibuku ambek bulikku Ummu Haram. Ibu Anas itu siapa? Jenenge Rumaisoh. Rumaisoh binti Milhan. Bude atau bulie Anas ini namanya Ummu Haram bin Milhan. Jadi Rasulullah itu datang ke rumahku. Waktu itu sing ono iku mek aku, ibuku, ambek bude atau bulie kholati. Ini semuanya orang-orang hebat. Ummu Haram bin Milhan ini pernah omahe digawe tidur siang di Rasulullah. Kayak emberane apa, ruang tamunya apa. Rasulullah bangun terus guyu. Loh, wonten apa ya Rasulullah? Dinampakkan kepadaku umatku menaiki perahu seperti raja-raja melintasi samudra. Jarine Ummu Haram bin Milhan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk umat Anda yang seperti itu. Engkau termasuk yang seperti itu. Ini waktu Rasulullah tangi tidur siang. Omai Ummu Haram tadi. Dan Ummu Haram ini Bu, kuburnya itu di Siprus. Di Siprus. Perbatasan antara Yunani sama Turki. Satu orang dari Indonesia pernah berkunjung ke kubur beliau. Saya termasuk ini. Berturut-turutan. Terus kurang dikit enggak tahu. Saya ke kuburnya Ummu Haram bin Milhan. Ada beberapa orang Indonesia sudah pernah kesana. Di Siprus. Ummu Haram ini bersama suaminya berdakwah naik perahu seperti disabdakan Rasulullah, dan Ummu Haram ini meninggal di usia 100 sekian, giginya masih utuh. Ummu Haram bin Milhan, budene Anas, jatuh dari kuda meninggal, dikubur di Siprus. Rumaisoh binti Milhan, ibu Anas itu nama akrabnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Nah, sekarang lanjutannya. Iddakhala alaina faqala lana ala usalli bikum. Ketika Rasulullah datang, itu aku iso salat ndek nggih ke omahmu iki. Ala usalli bikum. Aku oleh ya salat ke tempatnya sampeyan iki dari Rasulullah. Atau juga bisa memahaminya begini. Mana tempat yang kalian sediakan saya untuk bisa sholat? Wa dzalika fi ghairi waqti sholat. Padahal waktu itu adalah di luar waktu sholat. Ibu-ibu, adalah sebuah kebiasaan Nabi SAW untuk memberkati atau meraih keberkahan rumahnya para sahabat itu. Beliau sholat di rumahnya para sahabat itu. Bahkan kadang-kadang diundang Rasulullah untuk sholat di rumah. Biasa oleh itu. Bukan hanya hadis itu, banyak hadis. Faqala rajulun minal qaum, seseorang berkata, fa'ina ja'ala Anas min. Ya Rasulullah, terus bagiannya Anas, pembantu jenengan yang anak saya itu sing bundi. Faqala ja'alahu an yaminihi. Letakkan saja Anas itu di sebelah kanan saya nanti. Sebelah kanan. Sholat. Kemudian Nabi sholat sunnah berjamaah. Anas di sebelah kanan ini, ibu-ibu. Tsumma da'alana ahlal bait bi kulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Setelah selesai, Nabi SAW mendoakan kami seluruh penghuni rumah itu dengan kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat ummi. Lantas ibuku berkata, Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, khuaydimuka. Ya Rasulullah, terus pun dierangi jenengan ini. Anak saya ini loh, jenengan tukang nopo. Udhullah lahu. Ya Rasulullah, buat jenengan tukang anak saya ini. Fada'ali bikuli khairin. Maka sahabat Anas dimintakan doa khusus kepada Rasulullah kali ini. Dungono
Riwayatnya banyak, tapi saya baca riwayat ini. Wa kana fi akhiri du'aihi an qala, dan di akhir doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau donga, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berkailah dia. Dongane Rasulullah Anas. Saya cilik ya Anas. Riwayat yang lain, sahabat Anas itu didoakan 4 hal. Allahumma tawil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya. Kemudian wa aktsir malahu wa waladahu, banyakkanlah hartanya dan anaknya. Waghfir dzambahu, dan ampunilah dosanya. Sesuk sahabat Anas itu tua sekali, termasuk sahabat yang paling akhir meninggalnya. Umurnya tua. Doa Rasulullah terjadi. Dalam satu episode peperangan itu, anak cucu Anas itu yang meninggal itu hampir mencapai 100. Kemudian kebunnya orang Ansor itu biasanya setahun panen cuma sekali. Kebun saya bisa panen 2 kali. Jadi ini Anas. Ketika sudah tua bilang begini, ayo Rasulullah itu biar ini dongak aku 4, 3 sudah saya dapatkan. Karena situ sih tak ada. Ampunan. Itu ucapannya Anas menjelang wafat. Para jemaah sekalian, maka balik lagi di sini. Bab seseorang yang mendoakan orang lain, saudaranya, pembantunya, atau lingkungan yang dia berinteraksi supaya banyak harta, banyak. Satu bab lagi bro, itu judulnya bab anak-anak perempuan itu adalah rahmat, gitu. Judul babnya nomor 49. Oh iya, astagfirullah. Al-walidah rahimah, seorang ibu yang penyayang, gitu. Ibu adalah babul walidatu rahimah. Ibu adalah pemilik kasih, orang yang penyayang, penuh kasih sayang. Kok bentuknya sama ya? Mestinya begini terjemahan, para ibu adalah orang yang penyayang, gitu aja. Apakah betul? Mestinya ngomong gitu. Karena yang dikasih rahim atau rohim itu adalah para ibu. Oleh karena itu, hal-hal yang menyebabkan hilangnya kasih sayang seorang ibu itu dihindari. Ya, pakai bu, sing lanang main juan. Itu yang menyebabkan ibu itu malah gak tenang nguring-nguring anak-anak. Utau gaya hidupnya terlalu jet set. Tekanannya akeh malah kehilangan kasih sayang kepada anak. Kalau senengannya takon hafalan Quran, anak itu ngene. Anak sama, wah anak sama, gerakes gitu. Anak kok ngomong ya. Ya jarno ngono. Kan begitu menyebabkan murid berdoa. Kita tengok, kisahnya ini unik. Kisahnya ini unik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dari sahabat Anas bin Malik, pembantu rumah tangga Rasulullah, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ada seorang wanita itu datang menemui Sayyidatina Aisyah. Fa'aqadha Aisyah thalathata marrat. Sayyidatina Aisyah nyuguhi kurma mek 3 iji. Rumah tangga Rasulullah itu kalau kulkas bu, ngomongnya 2 pintu loh, kalau ya
Ya memang sederhana, gak seneng nyusuh rumah tangga Rasul itu. Dah, anak iku dikasih 3 butir. Fa'atat kullah sobiyah lahan amroh. Masing-masing anaknya itu dikasih 1 kurma. Sing siti cekelan itu. Wa amsakat nafsiha amroh. Ibu ini memegang 1. Fa'akala sobiyani tamrotaini wa nadhara ila ummihima. Jenenge arek. Anak kecil ini segera menghabiskan kurmanya, terus melirik milik ibu. Bu, sama kudu iling ya. Anak itu kalau di rumahnya sendiri gak doyan mangan. Tapi sedang metong nih. Jadi nih saya di sini gue gak tahu keimanan. Dan itu terjadi. Saya ngajak anak saya karena ada bapak-bapak yang pinter ngajar matematika. Beliau tahu gak enak nulis kuliah di Amerika matematika. Nah itu tajak silaturahim. Saya ngajak 6 orang anak. Suguhane di ruang tamu beliau mek kurmoto. Anak saya wah sedih buka dua. Ya wis ki omai. Kurmo sing enak itu iki wae. Jadi saya yo terus pedandungan loh. Yo parah. Di rumah dilerek. Sedang bertamu ke rumah orang, ternyata yang mengalami seperti itu bukan hanya saya. Gitu loh Bu, ya. Nah ini juga bawaannya anak-anak harus tahu gitu. Ini juga begitu. Nah, apa yang terjadi? Fa'amadat ila tamrati fasyaqat. Ibu ini kemudian membelah kurma yang cuma 1 tadi itu dibelah jadi 2. Fa'atat kullu sabiyani nisfam. Diberikan kepada masing-masing anaknya itu separuh kurma. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratu Aisyah. Karena takjub dengan perilaku ibu itu tadi, Sayyidatina Aisyah cerita nang Rasulullah. Ya Rasulullah tadi nang ibu tak sugih kurma telu, sing loro dipangan anake, sing siji dicekel. Mari ora mbek anak dijauh, dibelah ibuke ngaplo gak. Faqala wa ma yujibuki min dzalika. Apa sing mengherankan dari peristiwa itu wahai Aisyah? Laqad rahimahallahu bi rahmatihi ma sabiyaiha. Sungguh Allah mencurahkan rahmat kepada sang ibu itu karena kasih sayangnya kepada 2 orang anaknya tadi. Ngono. Otomatis Bu, iki kesimpulannya ya Bu ya, kesimpulannya. Esensi pendidikan keluarga itu ada pada kasih sayang. Kalau Anda sudah patternnya, polanya di sini, di pikiran kalau di hati itu sayang dengan anak, nanti diilhamkan oleh Allah Ta'ala itu cara mendidik sing muni-muni. Tapi kalau sekene gawane pegel, ya Bu, ya iku penting lho iku. Iku wis ndonga mau ketemu anak mau masak anak males. Kayak kata di blondes pegel tok ae bayangno kok anak protes. Sego ngene tok, lau ngene tok semua cepat. Tapi dasar kasih sayang. Ya. Itu ngajari anak pertanyaan ini penjumlahan bertingkat itu ya apa sih? Maka ibunya itu akan terlatih. Tapi wis kamu sing wong tua wis kasih sayang entek bisa entos suatu limit. Ibu ditakoni, "Mah, iki apa sih lek garap iki cukup-cukupan bertingkat?" Langsung ngegas. Dan ini yang saya saksikan. Kudu ke omahku lho. Ya, kudu ke omah. Jadi, kalau sudah kasih sayang itu hilang dari seorang ibu, kalau lagi belajar bersama dengan anaknya itu terjadilah perang dunia ketiga. Ngono Bu sih. Sudah. Kalau orang itu punya jiwa kasih sayang temenan Bu, nanti akan diilhamkan banyak cara dengan fasilitas yang apa adanya. Apa sih Allah?
Saya kasih contoh. Ini saya membaca sebuah kisah sejarah Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia siapa yang pertama? Kiai Haji Agus Salim. Ini menteri melarat gak diomongin. Pindah kontrakan, pindah anaknya ngakeh. Anaknya bojone menteri lho. Winter aja Agus Salim. Dirayu kon dadi kerja di perusahaan Londo nolak terus. Otomatis mestinya kemakmuran itu mudah didapat. Seharusnya. Tapi omongnya kontraktor. Kontrak pindah-pindah. Omongnya itu bocor-bocor. Jadi lek bocor itu lek versi wong tua biyen iku lah kandang metu cebok metu ya kan? Pernah mengalami begitu? Oh saya sudah tahu. Sehingga kriteria rumah yang baik itu adalah rumah yang tidak bocor. Nah, si rugi gimana? Anak-anaknya itu karena ibunya melimpah kasih sayangnya. Iku oma bocor itu, ambek bojone Ki Haji Salim itu anaknya tidak dulinan. Kertas itu jadi kapal-kapalan. Iku seorang ibu yang sudah kehilangan kasih sayang itu begini, bapak. Ngono. Bisa dipahami? Ya ini mohon dipikirkan dalam-dalam, dipikir. Nanti Anda akan diilhamkan, Masya Allah, banyak untuk mendidik anak kita. Tapi tidak sekawan pegel hanya karena satu hal yang Anda tidak perkenan kepada anak Anda, itu urusannya. Sudah? Itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Kok hanya tentang ibu-ibu ini? Bab ke-50, bab mencium anak-anak pertemuan berikutnya. Ya Allah, adakah sesuatu untuk didiskusikan ibu-ibu? Bismillah. Alhamdulillah. Bu, adakah sesuatu atau sudah cukup? Cukup. Baik, kita tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.